Sore di kampung padat itu selalu gaduh. Suara ibu-ibu bergunjing bersahutan, anak-anak kecil berteriak sambil berlarian di lorong sempit yang hanya cukup dilalui satu motor. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang bocah laki-laki berumur sekitar 9 tahun berjalan perlahan, membawa bungkus nasi di tangannya yang kurus. Baju sekolahnya masih dipakai meski sudah kotor dan basah oleh peluh. Namanya Raka. Ia menyusuri gang sempit yang berbelok-belok, melewati jemuran yang menggantung rendah, aroma got yang menguar di sela-sela rumah kayu, dan suara televisi dari rumah-rumah yang tak menutup pintu. Tujuannya hanya satu, tempat pembuangan belakang pasar, tempat ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan. Raka, bawa apa tuh? Makanan sisa ya? Teriak seorang anak sambil tertawa dari kejauhan. Beberapa anak lain bergabung, berlari kecil mengejar Raka sambil menutup hidung mereka pura-pura. Jangan dekat-dekat dong, nanti ikutan bau sampah. Raka diam. Tangannya menggenggam bungkus nasi lebih erat. Ia menunduk, berjalan lebih cepat tanpa membalas. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tak mendengar cemoohan yang terus dilemparkan padanya. Tapi dalam hatinya, ia mencatat semuanya. Langkahnya terhenti di depan lapak pasar yang sudah sepi. Beberapa pedagang masih membereskan dagangannya. Di belakang tumpukan karung, ia melihat sosok ibunya, berkerudung lusuh, baju lengan panjang yang sudah pudar warnanya, sedang mengangkat karung plastik ke gerobak sampah. Tangannya kasar. Wajahnya penuh peluh. Tapi saat melihat Raka, senyumnya merekah. "Udah makan, Nak?" tanyanya sambil menyeka kening dengan punggung tangan. Raka mengangguk dan mengangkat bungkusan nasi. "Ini buat ibu." Lauknya ayam, sisa acara sekolah tadi. Ibu Raka menerima dengan senyum penuh haru. Mereka duduk berdua di pinggiran trotoar yang kotor. Raka membuka plastik air minum, lalu diam-diam mengusap keringat di leher ibunya. "Orang-orang masih ngejek kamu?" tanya sang ibu, tanpa menoleh. Raka tak menjawab. Tapi raut mukanya cukup jadi jawaban. Ibunya mendesah pelan. Lalu berkata lirih, nyaris seperti bisikan yang menembus sampai dada. "Kalau kamu ingin dihormati, jangan balas mereka dengan marah. Balas dengan bukti. Tapi bukti itu nggak datang dari omongan, Nak. Bukti itu datang dari sikap dan perjuangan." Raka menatap ibunya. Dalam sorot mata bocah kecil itu, ada sesuatu yang mulai menyala, bukan kemarahan, tapi tekad yang belum bisa ia namai. Malam itu, di lorong sempit yang sunyi, hanya terdengar suara angin dan roda gerobak. Tapi di dalam hati Raka, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang akan tumbuh menjadi lebih besar dari semua hinaan yang pernah ia terima. Dan semua itu berawal dari satu bungkus nasi di tangan bocah kecil. Tanya ChatGPT. Hari-hari setelahnya tak pernah berubah. Raka tetap berjalan membawa bungkusan nasi. Tetap melewati lorong-lorong sempit. Tetap disambut cemoohan yang sama dari anak-anak sebayanya. Dan tetap duduk di trotoar menemani ibunya makan di sela tugas mengangkut sampah. Namun ada satu hal yang pelan-pelan berubah, cara Raka memandang dunia. Di kelas, ia bukan anak yang disukai guru. Bukan pula anak pintar yang menonjol di papan nilai. Tapi satu hal yang selalu ia lakukan, duduk paling depan dan mendengarkan dengan mata menyala. Setiap kali guru menjelaskan sejarah perjuangan para pahlawan, tangan Raka mengepal di bawah meja. Ia membayangkan dirinya, suatu hari, berdiri di depan bendera merah putih, mengenakan seragam gagah dan disalami banyak orang. Namun setiap kali bayangan itu muncul, kenyataan selalu datang menghardik. Suatu hari saat pulang sekolah, Raka berdiri di depan toko sembako menunggu ibunya. Beberapa anak dari sekolah lain lewat dan menunjuknya sambil tertawa. "Lihat tuh, anak yang suka duduk di trotoar dekat tempat sampah. Dia tuh katanya mau jadi tentara. Gimana caranya, kalau tiap hari bawa nasi bau buat emaknya?" Lalu, plak, sebuah plastik kresek berisi sisa makanan dilempar ke arah kaki Raka. Anak-anak itu tertawa dan pergi. Raka hanya menunduk. Tangannya mengepal. Tapi tubuhnya tetap diam. Ia tahu, ibunya pasti tak mau dia membalas. Malam itu, di rumah sempit mereka,
Ibunya sedang menjahit baju yang sobek. Raka duduk di sudut, diam, sampai akhirnya berkata, "Bu, kalau aku mau jadi tentara, boleh enggak?" Ibunya menghentikan jahitannya, menatap Raka dengan mata lembut, tapi tajam. "Kamu serius?" "Iya, Bu. Aku pengin pakai seragam. Aku pengin bisa lindungi ibu. Aku pengin orang berhenti ngatain kita." Ibunya tersenyum pelan, lalu memeluk Raka. "Kalau kamu mau jadi tentara, mulai dari sekarang kamu harus lebih kuat dari yang lain. Bukan cuma ototnya, tapi hatimu juga." Raka mengangguk. Di malam sunyi, hanya suara jarum jahit dan detak jantung bocah 9 tahun itu yang terdengar. Tapi ada sesuatu yang sedang berkecambah, api kecil yang mulai menyala. Dan sejak malam itu, Raka mulai melakukan hal yang tak pernah dilakukan anak-anak seusianya. Ia bangun saat langit masih gelap. Sebelum ayam berkokok, ia keluar rumah. Ia lari menyusuri jalan becek, mengelilingi pasar yang masih kosong, dan kembali dengan napas terengah. Semua itu dilakukan diam-diam, tanpa sorotan siapapun. Tapi tiap langkahnya seperti berkata, "Aku akan jadi kuat. Aku akan jadi tentara. Aku akan buktikan, Ibu." Dan langit subuh menjadi saksi, bahwa dari lorong-lorong yang dipenuhi bau sampah, sedang tumbuh satu tekad yang tak bisa dibungkam oleh hinaan. Langit masih gelap saat Raka mengikat tali sepatunya yang sudah usang. Solnya mulai mengelupas, warna putihnya berubah jadi kelabu tua oleh tanah dan hujan yang sering menggenang di gang rumahnya. Tapi sepatu itu adalah satu-satunya alat tempur Raka dalam latihan pagi hari yang ia ciptakan sendiri. Dia menengok ke dalam rumah. Ibunya masih tertidur, letih setelah kerja malam memunguti sampah hingga larut. Raka tersenyum kecil, lalu menutup pintu pelan. Angin subuh dingin menusuk, membuat tulang menggigil. Tapi setiap pagi, tanpa absen, Raka mulai berlari menyusuri kampung. Jalanan masih sepi, hanya beberapa kucing liar dan tukang sayur yang baru keluar dari pasar. Langkah kecilnya terus berlari. Napasnya berat. Tubuhnya kurus. Tapi ia tidak berhenti. Setiap kali ingin menyerah, terlintas wajah ibunya saat diolok-olok di pasar. Terngiang kembali suara tawa anak-anak yang melemparkan kulit pisang. Ia balas dengan langkah yang semakin cepat. Keringat di dahinya seperti menulis janji. "Aku akan berubah. Aku akan buat semua yang pernah menghina melihat aku dari bawah." Hari-hari berlalu. Lari pagi menjadi rutinitas yang tak tergantikan. Setelah itu, Raka akan mandi, mengenakan seragam sekolahnya yang robek di siku, lalu berangkat ke sekolah sambil membawa satu buku tulis dan pensil yang tinggal separuh. Tak ada tas mahal. Tak ada sepatu baru. Tapi ada mimpi yang dibawa di punggungnya setiap hari. Di sekolah, Raka mulai menunjukkan perbedaan. Ia lebih disiplin, lebih cepat memahami pelajaran, lebih cepat menyelesaikan tugas. Bahkan saat teman-temannya main bola di lapangan, Raka sering terlihat di sudut, melakukan push-up sendiri, lalu duduk diam membaca buku sejarah. Beberapa guru mulai memperhatikannya. "Raka, kamu mau jadi apa nanti?" tanya Bu Sari, guru kelasnya suatu hari. "Prajurit, Bu." Jawabnya mantap. Bu Sari tersenyum. Tapi di dalam hatinya ia bertanya, apa mungkin anak tukang sampah bisa masuk akademi militer? Suatu malam, Raka duduk di depan rumah. Tangannya memegang buku lusuh tentang kisah Jenderal Sudirman. Ia membaca perlahan, menyerap setiap kata. Tiba-tiba, suara ibunya terdengar dari belakang. "Kamu belum tidur, Nak?" Raka menoleh. "Belum, Bu. Aku lagi baca tentang Jenderal Sudirman." Katanya, beliau tetap memimpin pasukan meski sakit, dibopong tandu. Ibunya mendekat, duduk di sebelah. Karena dia percaya pada perjuangan. Bukan cuma tubuh yang kuat, tapi hati yang gak gampang jatuh. Raka menatap langit. Bintang-bintang terlihat samar. Tapi cukup untuk ia percaya bahwa di sana, mungkin ada satu bintang kecil yang ditakdirkan bersinar dari lorong sempit ini. Ia mengepalkan tangan. "Bu, aku janji, aku akan sampai ke sana." Sang ibu menatap Raka lama. Tak ada kata,
Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu anaknya tidak sekadar bermimpi. Anaknya sedang menyalakan api yang akan membakar keraguan siapapun. Dan langit subuh esok hari, seperti biasa, kembali menyambut langkah kaki kecil yang terus berlari, bukan menjauh dari hinaan, tapi menuju sesuatu yang jauh lebih tinggi. Pagi itu, sekolah riuh karena lomba peringatan Hari Kemerdekaan. Anak-anak memakai seragam rapi, membawa atribut merah putih, dan wajah-wajah mereka ceria. Tapi Raka datang dengan baju putihnya yang sudah kekuningan dan celana yang bagian lututnya robek sedikit. Ia berdiri di halaman, menatap barisan teman-temannya yang saling bercanda. Lalu terdengar tawa keras dari sisi lapangan. "Wah, tentara masa depan udah datang tuh," seru salah satu siswa sambil menunjuk Raka. "Jangan-jangan dia nanti jadi jenderal di tempat sampah," sahut yang lain sambil tertawa, membuat sekelompok anak langsung mengikuti gelak mereka. Satu plastik bekas botol dilempar ke arah Raka, mengenai dadanya. Ringan, tapi terasa seperti besi panas yang membakar harga dirinya. Raka menunduk. Tidak bicara. Tidak marah. Ia hanya menatap plastik itu, lalu memungutnya perlahan dan membuang ke tempat sampah tanpa sepatah kata. Namun di dalam dadanya, seperti ada suara yang berteriak. "Ingat ini. Ingat wajah mereka. Ingat semuanya. Tapi jangan balas hari ini. Balas saat kau berdiri lebih tinggi dari mereka." Hari itu lomba baris berbaris diadakan. Semua siswa berbaris di lapangan. Raka, meski kerap diolok, tetap maju bersama kelompoknya. Tapi saat lomba dimulai, ia yang memimpin regunya dengan suara paling lantang, langkah paling tegap. Guru olahraga menatap Raka kagum. Anak-anak lain mulai terdiam. Langkah kanan, gerak. Suara Raka menggema, lebih tegas dari semua yang ada di barisan. Setelah lomba, banyak yang mulai melihat Raka dengan cara berbeda. Tapi bagi Raka, itu tidak penting. Yang penting adalah latihannya setelah pulang sekolah. Setiap sore, saat teman-temannya bermain game dan nongkrong di warung mie ayam, Raka menjemput ibunya lalu lanjut ke lapangan kosong dekat rel kereta. Di sana ia push up, sit up, lompat tali, lari sprint bolak-balik, sendirian. Suatu hari, saat ia sedang push up dengan tangan gemetar di tanah keras, seorang pria tua lewat. Bekas tentara yang tinggal 2 gang dari rumahnya. "Kamu ngapain, Nak?" tanya pria itu. "Latihan, Pak." "Mau masuk tentara?" "Iya." "Kamu tahu itu berat." "Saya nggak mau gampang." Pria itu tersenyum. "Besok, jam 5 pagi, ikut saya." Keesokan paginya, latihan Raka berubah. Bapak tua itu mengajarinya cara melatih pernapasan, daya tahan, cara menahan sakit. Ia mengajarkan teknik dasar bela diri dan cara merespon dengan cepat. Bapak itu adalah mantan pelatih di sekolah calon bintara. Dan sejak hari itu, Raka punya pembimbing diam-diam. Tapi semua perjuangan itu bukan tanpa luka. Seringkali ia pulang dengan lutut berdarah, tangan lecet, atau kepala pusing karena kurang makan. Kadang malam-malam ia menangis diam-diam, tubuhnya menggigil karena kelelahan dan lapar. Namun setiap kali ia ingin berhenti, wajah ibunya terbayang. Wajah wanita yang pernah duduk di trotoar kotor, makan nasi sisa, namun tetap tersenyum untuk anaknya. "Kalau ibu bisa kuat menjalani hidup seberat itu, aku harus lebih kuat lagi." Dan dari luka-luka kecil itu, tubuhnya mulai terbentuk. Dari hinaan-hinaan itu, hatinya mulai dikeraskan. Raka tak lagi jadi bocah yang lari dari cemooh. Ia menjadi calon prajurit yang menelan sakit sebagai bekal naik ke atas. Dan saat kampung mulai tidur, di tengah keheningan malam, selalu ada suara napas terengah dan langkah kaki berat. Itu Raka, sedang menempa dirinya jadi baja. Tahun-tahun berlalu, tubuh Raka kini lebih kokoh. Otot-otot di lengannya terbentuk alami dari latihan tanpa alat, dari mengangkut galon bekas, dari mendorong gerobak sampah sepulang sekolah. Wajahnya lebih tegas, dan mata itu, mata anak yang pernah dilempari sampah, kini menyala dengan tujuan. Raka lulus SMA dengan nilai cukup. Bukan terbaik, tapi cukup. Tapi nilai bukan yang utama baginya.
Ia hanya menunggu satu momen. Pembukaan seleksi TNI. Hari itu datang. Pengumuman ditempel di dinding kantor Koramil. Raka datang pagi-pagi, membawa map berisi fotokopi KTP, ijazah, dan surat kesehatan dari puskesmas. 100 lebih anak muda berkumpul. Mereka datang dengan motor bagus, sepatu mahal, pakaian rapi. Raka datang dengan sepeda pinjaman dari tetangga, memakai kemeja bekas yang disetrika semalam oleh ibunya. Beberapa peserta meliriknya dengan pandangan meremehkan. Itu yang daftar juga? Bisik salah satu pemuda berjaket militer. Lihat sepatunya, bro. Itu kayaknya sepatu pas zaman penjajahan. Sahut temannya. Tawa meledak di belakang Raka, tapi ia tetap diam. Tes pertama, tes administrasi. Beberapa peserta langsung gugur karena syarat tak lengkap. Raka lolos. Petugas memeriksa dokumennya tanpa komentar. Tes kedua, tes kesehatan awal. Raka berdiri bersama puluhan lainnya, hanya mengenakan celana olahraga. Dokter memeriksa postur, tinggi badan, tekanan darah. Berat badan 58, tinggi 170. Normal, kata perawat. Lolos lagi. Namun saat giliran tes ketiga, lari keliling lapangan selama 12 menit, Raka merasakan napasnya tak sekuat biasanya. Kakinya seperti digembok. Karena semalam ia hanya makan setengah piring nasi sisa warteg yang diberikan ibu. Tak ada energi. Tapi ia paksa terus berlari. Putaran keempat, kelima, lututnya goyah. Putaran keenam, penglihatannya mulai buram. Dan di menit ke-11, ia jatuh. Bangun-bangun, ia sudah ada di ruang medis. Seorang petugas duduk di sampingnya, wajahnya datar. Kamu kuat, tapi tubuh kamu belum siap. Pulang dulu. Coba lagi tahun depan. Raka menatap langit-langit ruangan. Matanya merah, bukan karena cedera, tapi karena rasa gagal yang seperti tombak menancap di dada. Ia tak bilang apa-apa. Hanya duduk diam, lalu pelan-pelan bangkit dan berjalan keluar. Di luar, ia melihat ibu dan bapak tua, pelatih diam-diamnya, menunggu. Gagal. Ia hanya menunduk, tak sanggup bicara. Malam itu Raka tak latihan. Ia duduk di depan rumah, memandangi sepatu tuanya yang sobek di bagian sol. Ibu duduk di sebelahnya, mengelus rambutnya. Gagal itu bukan dosa, nak, tapi berhenti karena gagal, itu baru kalah. Raka tak menjawab. Tapi dalam diam, ia menyusun ulang mimpi yang retak. Dan esok harinya, ia kembali bangun sebelum subuh. Ia kembali berlari. Ia mulai makan lebih teratur, dengan seadanya. Ia mulai latihan lebih keras, lebih berat, lebih disiplin. Karena baginya, gagal satu kali adalah bahan bakar untuk kembali menyalakan api. Setahun berlalu sejak hari di mana Raka tumbang di menit ke-11. Tapi sejak hari itu pula, semangatnya bukan padam, melainkan berkobar lebih liar. Subuh kini menjadi waktunya paling suci. Ia tidak sekadar berlari. Ia menghukum dirinya sendiri. Satu kesalahan, satu kekalahan, harus dibayar lunas dengan keringat. Kalau dulu ia lari 5 putaran, kini 10. Dulu push up 50, kini 100. Kadang tangannya berdarah karena latihan di atas permukaan kasar, tapi ia anggap itu sebagai bekal tempur. Setiap minggu, ia mencatat perkembangan tubuhnya, berat badan, napas, kecepatan lari. Ia belajar sendiri dari video di warung internet. Tentang anatomi tubuh, tentang pernapasan militer, tentang pengendalian mental. Bapak tua pelatih diam-diamnya kini mulai ikut setiap pagi. Kamu belum kalah, Raka, katanya saat mereka duduk setelah lari. Kamu cuma ditolak. Itu beda. Orang yang kalah berhenti. Tapi orang ditolak akan dicari, kalau dia tetap berdiri. Raka ikut seleksi lagi di tahun berikutnya. Kali ini ia datang dengan tubuh lebih tegap. Sorot mata lebih fokus. Tapi, lagi-lagi nasib menguji kesabaran. Ia gagal di tahap wawancara mental ideologi. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya dianggap terlalu kaku. Pewawancara mencatat, kurang percaya diri. Jawaban tidak mencerminkan kesiapan berpikir cepat.
Raka terdiam saat mendengar hasilnya. Kali ini ia tidak pingsan. Tapi hatinya remuk seperti diremukkan tangan raksasa. Ia menunduk di depan gerbang koramil, duduk di trotoar. Beberapa peserta yang lolos melangkah lewat di depannya. Kasihan. Kayaknya dia daftar tiap tahun, tapi nasib tetap di bawah, bisik seseorang. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, suara motor tua terdengar. Ibunya datang membawa sebungkus nasi bungkus. Tanpa bicara, ia duduk di samping Raka. Ditariknya tangan anaknya, lalu diletakkan di atas pangkuannya. Nak, aku nggak pernah malu kamu gagal. Aku cuma takut, kamu berhenti. Raka menahan tangis. Dadanya sesak. Tapi di antara tangis yang tertahan, ia mengangguk. Pelan. Dalam. Tahun ketiga. Raka mendaftar lagi. Kali ini, ia tidak hanya siap fisik dan mental, tapi juga siap ditolak lagi. Ia menanamkan satu kalimat dalam pikirannya. Kalau belum rezeki, aku akan terus gedor sampai pintunya jebol. Dan benar saja, kali ini ia lolos sampai tahap akhir. Hanya tersisa 20 nama dari 300 pendaftar. Sore itu, papan pengumuman dipenuhi peserta. Semua melihat daftar nama yang lolos ke pendidikan. Jantung Raka berdetak kencang. Matanya menyusuri huruf demi huruf. Baris demi baris. Dan namanya tidak ada. Ia tak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam. Sangat lama. Beberapa orang yang mengenalnya menepuk pundaknya pelan. Sabar, Kak. Belum waktunya. Tapi dalam hati Raka, ada suara yang bergemuruh. Kalau dunia menolakku 3 kali, maka aku akan datang ke-4 kalinya sebagai orang yang tak bisa ditolak. Malam itu ia tidak bicara pada siapapun. Ia hanya duduk menghadap cermin kecil di rumah. Menatap wajahnya sendiri, lalu berkata pelan, Raka, kita belum selesai. Kita baru mulai. Dan esok harinya, subuh-subuh, ia sudah kembali berlari. Seperti tidak pernah gagal. Karena di dunia Raka, gagal bukan akhir. Gagal adalah pendahuluan sebelum namamu dipanggil keras oleh sejarah. Langit pagi itu kelabu. Awan menggantung rendah seakan bersiap menumpahkan hujan. Tapi bagi Raka, tak ada hari lebih cerah dari hari itu. Hari di mana pendaftaran TNI dibuka untuk ke-4 kalinya, dan untuk ke-4 kalinya, ia datang. Namun kali ini bukan sebagai bocah kurus dari gang sempit. Ia datang sebagai versi dirinya yang paling siap. Tubuh tegap, suara dalam, mata tajam seperti peluru. Pagi-pagi, sebelum kantor koramil dibuka, Raka sudah duduk di depan gerbang. Ia bukan peserta pertama, ia adalah peserta yang tak pernah pergi. Petugas senior yang melihatnya tertegun sejenak. Kamu lagi? Raka berdiri tegak, hormat. Izin mendaftar kembali, Pak. Petugas itu menghela napas, lalu tersenyum tipis. Kalau belum kapok setelah 3 kali ditolak, mungkin kamu memang dipanggil jadi prajurit. Tahapan seleksi kembali dimulai. Kali ini, Raka menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Administrasi, lolos tanpa catatan. Kesehatan, tekanan darah stabil, tubuh bugar, postur ideal. Kesamaptaan jasmani, Raka lari 12 menit tanpa jeda. Bahkan melewati banyak peserta lain. Push up, sit up, sutleran, semua dilakukan dengan teknik sempurna. Mental ideologi, ia jawab pertanyaan dengan tenang, lugas, penuh keyakinan. Bahkan saat ditanya soal kegagalan 3 kali sebelumnya, ia menjawab, justru karena 3 kali ditolak, saya tahu saya harus tetap datang. Saya bukan hanya datang untuk diterima, saya datang untuk membuktikan bahwa saya tidak akan pernah berhenti. Pewawancara hanya menatapnya dalam-dalam. Lalu tersenyum tipis. Hari pengumuman tiba. Nama-nama akan dibacakan langsung oleh panitia seleksi. Satu persatu peserta berdiri menanti di halaman. Yang saya sebutkan berikut adalah peserta yang lolos untuk mengikuti pendidikan TNI. Detik berjalan lambat. Jantung Raka berdetak seperti genderang perang. Lalu, nomor 172. Raka Pradipta. Sejenak dunia berhenti.
Raka berdiri diam. Tak percaya. Lalu tubuhnya lemas, bukan karena lelah, tapi karena semua luka, cemooh, keringat, darah, dan air mata selama ini, akhirnya sampai pada satu kata, lolos. Ibu yang ikut hadir di antara kerumunan menangis terseduh. Ia tak teriak. Hanya memeluk tubuh Raka erat-erat. Nah, akhirnya kamu sampai. 3 minggu kemudian, Raka berangkat ke pusat pendidikan. Ia mengenakan seragam latihan pertama kalinya, berdiri di tengah ratusan peserta lain. Tapi tak ada yang tahu, dari semua anak muda yang berdiri di lapangan itu, hanya satu yang pernah dilempari sampah saat antar nasi ke ibunya. Hanya satu yang pernah gagal 3 kali. Hanya satu yang sudah berlari sejak usia 9 tahun. Dan hanya satu yang membawa bekal bukan dari dapur, tapi dari luka dan keteguhan hati. Saat sang instruktur baris memerintahkan, "Siap, tegap." Raka berdiri, tulang punggung lurus seperti tiang bendera. Di hatinya, ia berbisik, "Aku bukan cuma datang untuk jadi prajurit. Aku datang untuk menghormati ibu dan membungkam dunia." Langkah pertamanya di pendidikan adalah langkah pertama sebagai prajurit yang ditempa oleh kegagalan, bukan dibentuk oleh keberuntungan. Langit pagi di pusat pendidikan TNI bukan langit biasa. Di sana, mentari tidak menyapa, ia membakar. Angin tidak menyejukkan, ia mengiris. Dan waktu bukanlah sahabat. Ia musuh yang terus mengejar, tanpa memberi ampun. Hari pertama, sebelum matahari muncul, suara trompet membelah udara. "Bangun!" Semua keluar. Puluhan calon prajurit berhamburan dari barak. Mata sembab, tubuh masih menggigil, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Termasuk Raka, yang kini mengenakan seragam loreng penuh lumpur dari latihan orientasi kemarin. Push up di tanah becek. Berguling di pasir. Lari keliling lapangan tanpa alas kaki. Instruktur berteriak seperti singa lapar. "Kalian mau jadi tentara? Ini bukan tempat anak manja." Banyak yang tumbang. Ada yang muntah. Ada yang pingsan. Ada pula yang menangis diam-diam di malam hari, memeluk lutut di sudut barak. Tapi tidak Raka. Setiap tetes keringat yang jatuh di tanah, setiap perintah yang membuatnya hampir roboh, Raka jawab dengan satu kalimat dalam hatinya. "Ini bukan neraka. Ini tangga menuju mimpi." Minggu kedua, latihan bertambah berat. Latihan merayap di bawah kawat berduri dengan peluru kosong ditembakkan di atas kepala. Tanah berlumpur, tubuh tergores kawat, dan suara desingan peluru membuat dada seakan meledak. Saat teman-temannya mulai gemetar, Raka justru merayap lebih cepat. Dalam pikirannya, setiap kawat berduri adalah suara hinaan masa kecil yang harus ia terobos. Setiap peluru kosong adalah ejekan masa lalu yang harus ia lawan. Instruktur memperhatikannya dari kejauhan. Tak berkata apa-apa, tapi mencatat namanya di dalam buku kecil. Minggu ketiga, mereka dikirim ke hutan untuk pelatihan survival. Tanpa makanan, hanya diberi kompas, pisau kecil, dan 1 botol air. Mereka harus bertahan 3 hari 2 malam di alam liar. Ada yang menyerah, ada yang nyasar. Tapi Raka, ia justru tenang. Ia tumbuh dari tempat yang lebih liar dari hutan, dari lorong sempit di mana manusia bisa lebih kejam dari binatang. Ia tahu cara membaca langit, mengenali arah dari bunyi, mencari jejak dari daun yang patah. Saat hari terakhir, ia kembali ke titik kumpul sebagai salah satu peserta tercepat. Malam itu, saat para calon prajurit tidur lelap setelah pelatihan, salah satu pelatih mendatangi baraknya. Diam-diam ia menatap Raka yang sedang duduk mengikat tali sepatu, meski sudah larut malam. "Kamu dari mana, Nak?" Raka menoleh, tubuhnya tegap meski matanya kelelahan. "Dari tempat yang gak punya alasan buat menyerah, Pak." Pelatih itu tersenyum. "Terus jaga semangatmu. Karena ujian belum selesai. Tapi kamu sudah berbeda." Hari berganti minggu. Latihan makin keras. Namun bagi Raka, rasa sakit bukan musuh. Ia sudah bersahabat dengan luka, sudah berdamai dengan rasa lapar, dan sudah terlalu sering ditinggal oleh harapan untuk sekadar takut pada rasa letih.
Dan saat seluruh peserta dikerahkan ke lapangan untuk uji ketahanan terakhir, lari 20 km tanpa henti membawa ransel dan senjata, Raka berlari paling depan. Debu menempel di wajahnya, peluh membasahi punggung, tapi ia tidak berhenti. Karena di balik garis akhir, bukan hanya ada kelulusan, tapi ada satu janji, bahwa anak tukang sampah yang pernah dilempari plastik kini akan berdiri sebagai prajurit Indonesia. Dan saat ia melintasi garis akhir, terdengar suara tepuk tangan dari para pelatih. Raka tidak tersenyum. Ia hanya menatap langit. Dalam hati, ia berbisik, "Ibu, sebentar lagi, aku akan berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kita lihat di televisi." Hari itu datang dengan langit cerah dan angin sejuk yang anehnya menenangkan. Para calon prajurit berdiri berbaris di lapangan utama Akademi Militer. Wajah mereka tegang, tangan mengepal di samping paha, dada membusung penuh harap. Hari ini adalah hari penentuan, pengumuman kelulusan dan pemberian penghargaan untuk lulusan terbaik. Raka berdiri di barisan depan, seragam lorengnya rapi, rambut tipisnya disisir datar. Tapi bukan tampilannya yang mencolok. Sorot matanya yang berbeda. Tatapan yang tak lagi hanya penuh mimpi, tapi telah ditempa oleh penderitaan, pengorbanan, dan tekad baja. Seorang perwira tinggi naik ke podium, suaranya menggema di seluruh lapangan. "Selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan masa pendidikan. Kalian bukan lagi calon, kalian kini adalah prajurit." Gemuruh tepuk tangan terdengar. Tapi hari ini, saya ingin menyebut satu nama. Seseorang yang tidak hanya menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik, tapi juga menunjukkan dedikasi luar biasa sejak hari pertama. Semua mata menatap podium. Calon prajurit, Raka Pradipta. Sejenak dunia Raka berhenti. Kepalanya tertunduk. Dadanya naik turun menahan getar emosi. Ia maju ke depan dengan langkah tegap. Ribuan mata menatapnya. Di tengah ribuan seragam loreng, satu langkah kecil dari anak gang sempit itu kini berdiri di atas podium. Sang perwira menjabat tangannya erat. "Kamu bukan hanya berhasil. Kamu membuat kami semua terdiam." Di hadapan seluruh akademi, Raka menerima baret kehormatan dan piagam lulusan terbaik nasional. Di belakang panggung, beberapa pelatih yang dulu memantau latihannya menatapnya dengan bangga. Tapi Raka tak mencari pujian dari mereka. Matanya mencari satu wajah. Dan di sudut tribun, berdiri seorang wanita tua dengan kerudung lusuh dan air mata yang tak berhenti mengalir. Ibunya. Setelah upacara, Raka berlari kecil mendekat ke tribun. Ia lepas baret dan berlutut di depan ibunya, menyodorkan piagam dengan kedua tangan. "Ibu, ini buat ibu." Ibunya tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk anaknya, memeluk semua luka dan perjuangan yang pernah mereka telan bersama. "Dulu kita pernah duduk di trotoar, makan nasi dingin, sekarang kamu berdiri di atas panggung, disalami jenderal," bisik ibunya pelan. Sore itu, setelah semua orang pulang, Raka duduk sendiri di tepi lapangan, menatap langit yang mulai jingga. Ia mengingat semuanya, plastik yang dilempar, suara tawa yang menghina, gerobak sampah, sepatu robek, lari subuh, gagal 3 kali, tangis diam-diam di malam hari. Dan kini, semuanya terbayar. Ia bukan cuma lolos jadi prajurit. Ia menjadi yang terbaik. Bukan karena bakat, tapi karena tekad. Bukan karena fasilitas, tapi karena luka yang tak pernah ia jadikan alasan untuk berhenti. Dan di langit yang mulai gelap, bintang pertama muncul pelan-pelan. Mungkin itu bintang yang sejak kecil ia percaya, diam-diam mengawasi dari jauh. Kini, ia tidak hanya menatap bintang itu, ia sejajar dengannya. Hari itu, satu gang sempit di tengah kota tua berubah gegap gempita. Warga berjejer di pinggir jalan, ibu-ibu mengenakan daster terbaiknya, anak-anak membawa bendera kecil dari plastik. Kamera ponsel diarahkan ke ujung gang, menanti sosok yang dulu mereka anggap tak mungkin sukses. Dari kejauhan, langkah tegap terdengar. Sepatu hitam menginjak aspal perlahan, diikuti bayangan tubuh tegap berseragam lengkap. Di dada kirinya, lambang TNI memantul terkena sinar matahari. Di bahunya, tergantung selempang penghargaan,
lulusan terbaik nasional. Dan di wajahnya, tatapan yang dulu penuh luka, kini penuh ketenangan. Raka pulang. Bukan lagi sebagai bocah kurus yang membawa nasi ke tempat pembuangan, tapi sebagai prajurit muda yang disalami jenderal, disegani akademi, dan kini dihormati oleh kampung yang dulu menertawakannya. Langkahnya melambat saat melewati tempat-tempat penuh kenangan. Trotoar pasar tempat ia biasa duduk menunggu ibunya. Lapangan kosong tempat ia push up hingga tangannya berdarah. Lorong kecil tempat ia dilempari kulit pisang dan botol plastik. Kini semua tempat itu menjadi saksi bisu, bahwa anak gang yang dulu mereka remehkan, kini pulang sebagai sosok yang mereka banggakan. "Raka?" teriak seorang tetangga. Itu anaknya Bu Marni." "Ya Allah," ujar ibu-ibu sambil merapikan kerudung. "Bang Raka," seru anak-anak kecil, berebut menyalami tangannya. Raka hanya tersenyum. Ia tidak sombong, tidak juga terlalu tegang. Ia hanya menghampiri satu orang, ibunya, yang berdiri di depan rumah mereka yang masih sederhana. "Maaf baru bisa pulang, Bu," katanya pelan. Ibunya tidak menjawab. Ia hanya memeluk Raka dengan erat. Peluk yang lama, seperti ingin meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Di malam harinya, para tetua kampung mengundang Raka untuk bercerita di musola kecil. Dengan mikrofon sederhana, Raka berdiri di depan anak-anak muda yang menatapnya penuh harap. "Saya bukan siapa-siapa," kata Raka membuka. "Saya hanya anak dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Saya tidak punya uang, tidak punya fasilitas. Saya cuma punya satu hal, keyakinan bahwa hinaan bukan alasan untuk berhenti." Sunyi. Semua terdiam. Lalu terdengar satu-satu tepuk tangan, kemudian menjadi gemuruh. Di belakang ruangan, beberapa orang yang dulu pernah menertawakan Raka hanya bisa menunduk. Ada yang menyesal, ada yang diam-diam bangga. Tapi semua sepakat, Raka bukan lagi anak tukang sampah. Dia prajurit kebanggaan negeri. Malam itu, sebelum tidur, Raka duduk di depan rumahnya. Ia menatap langit, seperti dulu saat kecil. Tapi kali ini ia tidak bertanya kapan mimpinya datang. Ia tahu, mimpi itu sudah ia gapai, dengan darah, air mata, dan keyakinan yang tak pernah padam. Angin malam bertiup pelan, dan suara hati kecilnya kembali berbisik. "Dulu dilempari sampah, sekarang, aku disalami jenderal." Tapi kemenangan sejati bukan di panggung. Kemenangan sejati adalah saat aku pulang, dan ibu masih memelukku dengan bangga. Seminggu setelah kepulangan Raka, suasana rumah sederhana itu kembali tenang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, sebuah surat berstempel resmi datang ke rumah. Dikirim langsung dari markas besar. Sampulnya tebal, berwarna krem, dengan tulisan tinta hitam tegas. "Undangan resmi, Kegiatan Nasional TNI Jakarta." Ibunya membaca surat itu perlahan, matanya berkaca-kaca. Sementara Raka hanya duduk diam, memandang surat itu bukan dengan bangga, tapi dengan rasa tanggung jawab yang semakin besar. Isinya jelas. Raka diminta hadir sebagai wakil prajurit muda terbaik nasional, menjadi tamu kehormatan dalam upacara militer besar di ibu kota. Akan ada jenderal-jenderal tinggi, pejabat negara, bahkan perwakilan dari negara sahabat. Beberapa hari kemudian, Raka berangkat. Tidak dengan kemewahan. Ia hanya membawa ransel kecil dan satu pasang sepatu dinas yang ia semir sendiri hingga mengilap. Dalam hati, ia membawa suara ibunya, tetap rendah hati. "Nak." Orang besar itu bukan yang tinggi suara, tapi yang tulus langkahnya. Sesampainya di Jakarta, ia ditempatkan di penginapan militer. Ruangan dingin, bersih, dan luas, berbeda jauh dari rumah mungil di kampung. Tapi Raka tak silau. Ia berlatih malam itu seperti biasa. Push up di lantai, sit up, lalu membaca ulang sejarah TNI. Ia tahu, esok hari bukan hanya tentang tampil, tapi tentang membuktikan bahwa namanya layak berada di tempat itu. Keesokan paginya, barisan prajurit memenuhi lapangan upacara markas besar TNI. Di antara mereka, Raka berdiri di tengah, dengan panggilan khusus. Prajurit Raka Pradipta,
Silakan maju ke depan. Suara komando menggema di seluruh lapangan. Raka melangkah, langkah-langkahnya tegap, suaranya diam, tapi detak jantungnya bergemuruh. Di depan barisan jenderal, ia berdiri tegap. Lalu salah satu dari mereka, seorang jenderal bintang 3, berjalan ke arahnya, menghampiri dengan senyum kaku. Raka Pradipta, ucap sang jenderal, kamu membuktikan bahwa nilai seorang prajurit bukan dari asalnya, tapi dari keberaniannya berdiri saat orang lain jatuh. Dan saat tangan jenderal itu menjabat tangannya dengan kuat, kilatan kamera menyala dari segala arah. Klik. Foto itu kelak akan menjadi sampul majalah militer nasional dan tersebar luas. Tapi bukan itu yang membuat Raka menangis malam itu. Bukan tepukan dari para perwira. Bukan pujian dari pejabat. Tapi satu pesan singkat di ponselnya, dari ibunya yang sedang duduk sendiri di rumah. Aku lihat kamu di TV tadi. Nak, wajah kamu tegap sekali. Tapi ibu tetap ingat wajah kamu waktu pulang bawa nasi dingin buat ibu dulu. Terima kasih sudah bertahan. Raka menangis diam-diam malam itu. Bukan karena lelah, tapi karena tahu bahwa semua luka yang ia simpan selama ini, akhirnya berbuah jadi cerita. Cerita tentang seorang anak yang dulu dilempari sampah. Tapi hari ini, diberi hormat oleh jenderal. Sepulang dari ibu kota, nama Raka tak lagi hanya bergema di gang kecil tempat ia tumbuh. Namanya mulai dibicarakan dalam forum-forum militer, masuk dalam berita daring, bahkan beberapa media menuliskan kisah perjalanannya dengan judul dramatis. Dari lorong sampah ke lapangan kehormatan. Tapi Raka tidak berubah. Ia tetap bangun subuh, tetap berlari, tetap membantu ibunya mencuci piring saat pulang dinas. Namun sebuah panggilan lain datang, dan kali ini lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Ia dipanggil langsung ke kantor Panglima TNI. Hari itu, Raka mengenakan seragam dinas lengkap. Sepatunya mengilap, rambut rapi, dan wajahnya tegas. Ia masuk ke gedung tinggi itu dengan langkah pasti, melewati lorong yang dijaga ketat. Banyak mata memandang, beberapa tak percaya. Seorang prajurit muda dari kampung bisa menginjak ruang itu. Di dalam, seorang perwira tinggi menyambutnya. Silakan duduk, Pradipta. Raka duduk, punggungnya tetap tegak. Meski di hadapannya duduk para pemimpin yang pernah ia lihat hanya di layar televisi. Kami telah meninjau catatanmu. Bukan hanya karena kamu lulusan terbaik. Tapi karena kamu punya hal yang jarang dimiliki prajurit muda, semangat juang dari bawah. Panglima itu melanjutkan. Ada pelatihan internasional perdamaian di luar negeri. PBB mengundang Indonesia mengirimkan wakil muda. Kami ingin mengajukan namamu. Raka sempat terdiam. PBB? Luar negeri? Ia menelan ludah. Hatinya menjerit, namun wajahnya tetap tenang. Saya siap, Jenderal, jawabnya mantap. Dalam perjalanan pulang, ia duduk di dalam mobil dinas yang dipinjamkan sementara. Tapi pikirannya tak ada di Jakarta. Ia membayangkan trotoar tempat ia biasa duduk, di depan gerobak sampah. Membayangkan ketika ibunya dulu bilang, kalau kamu ingin dihormati, jangan marah. Buktikan lewat perbuatan. Kini, perbuatannya membawa dia bukan hanya ke hadapan jenderal, tapi menuju panggung dunia. Malam itu, sebelum tidur, ia menelepon ibunya. Aku mungkin akan berangkat ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Di seberang telepon, sunyi. Lalu terdengar suara ibunya pelan, bergetar. Anak yang dulu sering ibu peluk karena dikata-katai, sekarang dipanggil dunia untuk membela perdamaian? Ya Allah! Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menutup mata, menahan tangis yang menggantung di kelopak. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Jika suatu hari aku berdiri di tanah asing dengan bendera merah putih di pundakku, aku bukan hanya membawa nama Indonesia. Aku membawa nama ibu. Dan semua anak-anak kecil yang pernah ditertawakan karena mimpi. Dan angin malam membawa janji itu naik ke langit. Janji seorang prajurit yang tak pernah lupa dari mana ia berasal. Karena sehebat apapun dia hari ini, dia tetap anak dari lorong sempit, yang dulu dilempari sampah,
dan kini, diundang duduk di meja para jenderal. 3 bulan setelah menerima undangan dari markas besar, Raka berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Tubuhnya tegap mengenakan seragam perdamaian PBB, dadanya dihiasi lambang kecil merah putih di sisi kanan. Di punggungnya tergantung ransel sederhana berisi pakaian, catatan harian, dan satu foto kecil. Foto dirinya kecil bersama ibunya, duduk di trotoar depan pasar. Dia tidak sendirian. Bersama beberapa perwakilan TNI lainnya, ia akan berangkat ke sebuah negara konflik di Afrika untuk mengikuti pelatihan perdamaian dan misi kemanusiaan. Tapi Raka membawa sesuatu yang tak tertulis di dalam dokumen militer. Sejarah luka yang telah membentuknya jadi manusia baja. Setibanya di markas pasukan perdamaian PBB, bendera Indonesia berkibar berdampingan dengan puluhan bendera negara lain. Raka berdiri di tengah lapangan upacara internasional, di antara ratusan prajurit dari berbagai dunia. Di matanya ada sinar, bukan karena ia bangga, tapi karena ia tak percaya, langkah dari gang sempit di kampungnya bisa sampai sejauh ini. Pelatihan dimulai. Bahasa Inggris digunakan sebagai komunikasi utama. Banyak peserta asing memandang Raka ragu-ragu. Wajah Asia, logat kaku. Tapi saat sesi lapangan dimulai, semua pandangan berubah. Raka melangkah paling cepat. Ia yang paling siap saat kondisi darurat disimulasikan. Ia satu-satunya yang tetap tenang saat latihan evakuasi terjadi di bawah tekanan. Seorang prajurit dari Jerman bahkan berkata, "He doesn't talk much, but when he moves, everyone follows." Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak butuh banyak bicara. Ia sudah terbiasa bicara lewat perbuatan. Malam hari, ia duduk sendiri di ruang istirahat. Dari jendela, ia melihat padang terbuka yang luas, langit penuh bintang. Ia mengeluarkan buku kecil catatannya dan menulis. "Hari ini aku berdiri di tengah pasukan dunia. Tapi aku tetap anak yang dulu duduk di trotoar. Dan bendera merah putih di pundakku tidak pernah terasa seberat ini." Hari puncak misi perdamaian tiba. Semua negara diberi kesempatan untuk menampilkan satu prajurit terbaiknya dalam upacara simbolik. Indonesia memilih Raka. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke tengah lapangan. Di hadapannya, para jenderal asing, perwakilan negara, dan kamera media internasional. Ia membawa bendera merah putih di kedua tangannya, lalu berdiri tegap. Seketika, semua berdiri. Musik nasional Indonesia diputar. Untuk pertama kalinya, nama Raka disebut dengan lantang di panggung internasional. Dan saat itu, Raka menatap kamera yang menyorotnya. Ia tak melihat lensa. Ia melihat wajah ibunya. Melihat semua luka yang pernah tertoreh. Melihat trotoar pasar, gerobak sampah, dan suara tawa yang pernah menghinanya. Setelah upacara, seorang jenderal asing menghampirinya dan bertanya, "Where are you from, young soldier?" Raka menjawab dengan tenang, "I'm from a small alley, where people throw trash. But today, I carry my flag with pride." Jenderal itu menatap Raka dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Dan malam itu, di langit benua asing yang jauh dari rumahnya, seorang anak kampung dari Indonesia berdiri dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak berpesta. Ia hanya meletakkan tangannya di dada, menyentuh lambang merah putih, lalu berbisik, "Ibu, bendera ini sampai ke sini karena doa dan air matamu." Dulu ia dilempari sampah. Sekarang, ia membawa merah putih di tanah asing, dan dunia menunduk menghormatinya. Setelah upacara internasional itu, nama Raka menjadi perbincangan. Media sosial PBB mengunggah foto dirinya membawa bendera merah putih, berdiri gagah di antara ratusan prajurit dunia. Judulnya sederhana tapi menusuk. From Trust Alley to Global Honor. Di Indonesia, wajahnya muncul di berita-berita nasional. Tapi Raka tidak membaca satupun. Ia hanya membuka satu pesan video yang dikirim oleh staf kedutaan Indonesia malam itu. Saat video dibuka, layar menampilkan wajah perempuan tua dengan kerudung polos, berdiri di depan rumah kayu sempit, tersenyum gugup ke arah kamera. "Ibu bangga? Nak, maaf ya ibu nggak bisa datang ke sana.
Ibu cuma bisa lihat dari TV kecil tetangga. Tapi kamu luar biasa. Dulu orang lempar kamu kulit pisang, sekarang ibu lihat kamu disalami orang-orang bule pakai topi emas. Air mata Raka mengalir diam-diam. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang terlalu dalam untuk diluapkan. Hari-hari berikutnya, Raka diundang berbicara dalam forum militer muda antar bangsa. Ia diminta membagikan kisah perjuangannya. Di atas podium, Raka berdiri diam selama beberapa detik sebelum mulai bicara. Semua orang menunggu. Lalu ia membuka dengan satu kalimat. I grew up in a place where dreams are often laughed at. Seketika ruangan terdiam. Ia lanjut, dengan suara tenang namun penuh beban emosional. My mother was a street cleaner. People called me names, threw things at me. I failed military tests 3 times. But each failure rebuilt me, not broke me. You see, I did the train just to be a soldier. I try not to become the man my mother believed I could be. Tepuk tangan membahana. Beberapa perwakilan negara bahkan berdiri memberi penghormatan. Malam harinya, Raka kembali ke kamarnya. Ia melihat bayangannya di cermin besar di dinding. Refleksi itu menunjukkan seragam internasional, wajah penuh kebanggaan. Tapi di balik itu, ia masih bisa melihat dirinya kecil, berdiri di pinggir pasar, membawa nasi dalam kantong plastik, menunduk karena ejekan. Ia lalu mengambil satu benda dari dalam ransel. Sebuah sapu tangan usang berwarna biru pudar. Milik ibunya. Yang dulu selalu dipakai sang ibu untuk mengelap keringat saat mengangkut sampah. Raka menatapnya lama. Lalu pelan-pelan, ia lipat rapi dan selipkan di dada seragamnya, tepat di bawah lambang merah putih. Hari itu ia menulis di catatan hariannya. Orang-orang bilang aku hebat karena berdiri di panggung dunia. Tapi mereka tidak tahu, panggung sejati ada di depan rumahku. Tempat seorang ibu berdiri, menatapku dengan air mata bahagia. Aku tidak ingin jadi terkenal. Aku hanya ingin menjadi bukti bahwa orang kecil bisa besar, kalau mereka tidak pernah berhenti melangkah. Langit malam di negeri asing menyimpan bintang yang sama seperti di kampung halamannya. Dan di bawah bintang itu, seorang prajurit muda dari lorong sempit kembali mengucap satu janji dalam diam. Aku akan pulang. Tapi bukan sekadar membawa prestasi. Aku akan pulang membawa martabat, untuk ibu, dan untuk semua anak kecil yang pernah dianggap remeh. Pesawat yang membawa Raka kembali ke Indonesia melintasi langit senja dengan tubuh yang besar dan kokoh. Namun di dalamnya, seorang anak kampung sedang tenggelam dalam pikirannya. Raka duduk di dekat jendela. Tangannya menggenggam ransel kecil yang berisi semua benda berharganya. Buku catatan lusuh, foto kecil dirinya bersama sang ibu, dan sapu tangan tua biru yang kini menjadi jimat diam-diam di balik seragamnya. Ketika pesawat mulai mendarat di Bandara Halim, hatinya berdebar pelan. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada rumah sempit yang kini terasa lebih megah daripada gedung manapun. Rindu pada suara ibunya, aroma pasar, dan gang kecil yang menjadi tempat pertama dia belajar tentang hidup. Di gerbang kedatangan, puluhan prajurit muda berjajar. Bendera merah putih dikibarkan. Bahkan beberapa wartawan hadir. Tapi Raka tidak mempedulikan itu. Matanya hanya mencari satu sosok. Wanita dengan kerudung polos, tubuh ringkih, dan senyum sederhana. Dan ia melihatnya. Ibu. Berdiri di belakang kerumunan, memakai sandal jepit, matanya basah, tapi mulutnya tertawa. Raka berlari kecil, tak peduli pada protokol. Ia peluk ibunya erat, di depan semua kamera, wartawan, dan pejabat. Ibu. Bisiknya. Ibunya hanya membalas pelan, gemetar. Kamu pulang, nak. Kamu bawa cahaya pulang ke kampung ini. Beberapa hari kemudian, sebuah acara kecil diadakan di balai warga kampungnya. Penuh karangan bunga, spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan kami," dan ratusan warga yang dulu mungkin pernah ikut menertawakannya, kini berdiri memberi salam hormat. Ketua RT, mantan guru SD, bahkan tukang bakso yang dulu sering melihat Raka lari subuh, semuanya hadir. Raka berdiri di panggung kecil,
mengenakan seragam sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, aura wibawanya membuat semua terdiam. "Terima kasih," ucapnya membuka. "Tapi izinkan saya katakan satu hal. Saya berdiri di sini bukan untuk dikenang sebagai pahlawan. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa tempat ini, gang sempit ini, bukan penghalang untuk siapapun yang ingin bermimpi." Ia menatap anak-anak kecil di sudut ruangan. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian compang-camping, tapi matanya menyala. "Kalau kalian diejek, jangan balas. Kalian buktikan. Karena saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berhenti." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Raka tetap diam, menunduk, lalu turun dari panggung dan menghampiri satu-satunya orang yang paling ia hormati. Ibunya. Ia bersimpuh di hadapan ibunya, melepaskan baret prajurit, dan menyerahkannya. "Ibu, ini milik ibu. Karena tanpa ibu, saya hanya jadi bayangan kecil dari mimpi yang mati." Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya satu atau dua orang, tapi seluruh warga kampung berdiri. Memberi hormat. Bukan karena pangkat, tapi karena mereka melihat seorang prajurit sejati. Seorang anak dari gang sempit yang dulu dilempari sampah, kini disalami jenderal, dan dihormati oleh seluruh negeri. Beberapa bulan setelah kepulangannya, nama Raka tak hanya jadi buah bibir. Ia mulai diundang ke berbagai sekolah, akademi, hingga forum-forum kepemudaan. Tapi tak satu pun yang membuatnya sombong. Ia datang bukan sebagai bintang tamu, melainkan sebagai saksi hidup, bahwa mimpi bisa tumbuh bahkan di tempat paling kotor sekalipun. Suatu hari, ia mendapat undangan dari sebuah sekolah di pusat kota. Di sana, ratusan siswa telah duduk rapi, menanti. Mereka tahu cerita Raka, bahkan beberapa menjadikannya panutan. Ketika ia naik ke podium, bukan cerita keberhasilannya yang ia buka, tapi tentang malam-malam saat ia menangis sendirian, telanjang kaki di lapangan kosong, perut kosong, dan tubuh lelah oleh cemoohan yang tidak berhenti. "Saya tidak pernah belajar dari kemenangan," katanya. "Saya dibentuk oleh kegagalan, oleh rasa lapar, oleh ejekan yang saya ubah jadi batu pijakan." Ruang itu sunyi. Semua mendengarkan tanpa bernafas keras. Bahkan beberapa siswa terlihat meneteskan air mata. Mereka tidak sedang mendengar pidato. Mereka sedang melihat wujud nyata dari harapan yang pernah mereka pikir mustahil. Setelah sesi usai, seorang anak laki-laki menghampirinya. Kurus, kulit legam, mengenakan sepatu bolong dan membawa buku lusuh di tangan. "Bang, saya juga sering diejek. Karena saya anak pemulung. Tapi saya nggak akan berhenti. Saya mau jadi seperti abang." Raka menatapnya. Wajah anak itu seperti cermin dari masa lalunya sendiri. Ia berlutut, meraih bahu anak itu, dan berkata, "Jangan jadi seperti saya. Jadilah lebih hebat dari saya. Tapi ingat, langkahmu harus terus berjalan. Walau ditertawakan, walau dijatuhkan. Jangan berhenti." Malam itu, Raka duduk di depan rumah ibunya. Tak ada sorotan kamera. Tak ada media. Hanya suara jangkrik dan lampu bohlam kuning yang berkedip pelan. Ia memandang langit seperti dulu, saat satu-satunya bintang yang ia percaya hanyalah harapan kecil dalam dirinya. Ibunya duduk di sebelahnya. Tak bicara banyak. Hanya menyenderkan kepalanya di pundak Raka. "Ibu dulu pernah takut kamu patah, Nak?" katanya pelan. "Tapi kamu bukan tumbuh seperti pohon. Kamu tumbuh seperti api. Kamu membakar semua rasa malu, dan menerangi jalan banyak orang." Raka menatap ibunya, menggenggam tangan tuanya yang mulai berkerut. "Ibu, sekarang waktunya kita hidup tanpa dihina lagi. Tapi aku janji, aku akan terus mengangkat nama ibu, bahkan jika aku harus naik lebih tinggi dari hari ini." Cerita Raka mungkin telah selesai di mata banyak orang. Tapi bagi dirinya sendiri, ini baru permulaan. Ia tidak akan berhenti sampai anak-anak dari gang sempit lain, dari lorong gelap lain, dari dunia yang penuh ejekan lain, tahu bahwa mereka juga bisa. Bahwa meski lahir dari tempat kotor, mereka bisa tumbuh menjadi cahaya. Dan suara hati Raka yang dulu lirih, kini membara.
Aku adalah bukti bahwa luka bisa diwariskan sebagai kekuatan. Dan bahwa anak yang dulu dilempari sampah bisa tumbuh menjadi prajurit yang menyalakan api harapan untuk seluruh negeri. Bukan untuk disalami saja, tapi untuk diteladani.